guys, welcome back to my channel. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama aku Elsandra Beno dari program studi psikologi. Nah, di sini aku diminta untuk menjelaskan mengenai 5 jenis metode dalam penelitian kualitatif. Yang pertama deskriptif, yang kedua adalah fenomenologi, yang ketiga adalah studi kasus, yang keempat adalah studi sejarah, dan yang kelima adalah etnografi. Silakan menyimak. Oke, kita mulai dengan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian secara apa adanya, dengan mendokumentasikan detail observasi atau pengamatan yang muncul. Fokusnya adalah pada apa yang terjadi dan bagaimana prosesnya berlangsung, tanpa memberikan penilaian atau interpretasi yang mendalam. Berikutnya adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian deskriptif. Data biasanya dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, atau dokumentasi untuk menyajikan gambar menyeluruh tentang fenomena yang terjadi. Selain itu, penelitian deskriptif bisa memanfaatkan catatan lapangan dan catatan pribadi untuk memperoleh data yang lebih detail. Contoh dari penelitian deskriptif mungkin digunakan untuk menggambarkan lingkungan kerja dalam suatu perusahaan, interaksi antara pelanggan dan staf di restoran, atau kebiasaan belajar dari mahasiswa. Yang kedua adalah penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk memahami pengalaman atau perspektif subjektif dari individu mengenai suatu fenomena. Ini melibatkan eksplorasi tentang bagaimana individu mengalami dunia dan bagaimana mereka memberikan makna terhadap pengalaman yang terjadi kepada mereka. Fenomenologi mencoba mengungkapkan esensi dari pengalaman yang dialami oleh banyak orang. Metode pengumpulan data dalam fenomenologi biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam yang memungkinkan subjek untuk berbicara bebas dan menyampaikan pandangannya tanpa dibatasi. Metode ini sering melibatkan dialog terbuka dan berulang untuk benar-benar memahami pengalaman dari subjek. Contoh dari penggunaan penelitian fenomenologi biasa digunakan untuk memahami pengalaman dari para penyintas penyakit kronis atau perasaan seseorang yang sedang kehilangan orang terdekatnya. Jenis penelitian yang ketiga adalah penelitian studi kasus. Studi kasus mengeksplorasi secara mendalam tentang satu kasus tertentu dalam konteksnya yang spesifik, secara individu, kelompok, organisasi, atau peristiwa. Studi kasus bertujuan untuk memahami aspek unik dari kasus tersebut dan memberikan wawasan yang mendalam tentang masalah yang dihadapi dalam konteks yang real. Metode pengumpulan data dalam penelitian studi kasus menggunakan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan rekaman audio maupun visual. Mereka menggabungkan berbagai data ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan terperinci tentang kasus yang diteliti. Contoh penelitian studi kasus bisa melibatkan penelitian tentang satu perusahaan yang sukses dalam mengatasi krisis keuangan, ataupun
kasus tentang seorang anak dengan kebutuhan khusus dalam sistem pendidikan. Yang keempat adalah penelitian studi sejarah. Studi sejarah mencoba memahami suatu fenomena dengan menganalisis masa lalu, mencari penyebab, dampak, dan relevansi peristiwa masa lalu terhadap situasi saat ini. Ini bertujuan untuk melihat pola-pola sejarah, mengidentifikasi proses perubahan, dan memahami konteks sosial, politik, atau budaya pada suatu masa. Metode pengumpulan data yang diambil dalam penelitian sejarah menggunakan berbagai sumber dokumentasi seperti arsip, surat, catatan harian, artikel surat kabar, dan wawancara dengan individu yang memiliki pengalaman atau ingatan terhadap periode tersebut. Contoh penelitian sejarah antara lain peran tokoh tertentu dalam perjuangan kemerdekaan atau perkembangan teknologi pada era tertentu. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah penelitian etnografi. Penelitian etnografi berfokus pada eksplorasi budaya, nilai-nilai, perilaku, dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami perspektif anggota kelompok dari dalam atau emic perspektif, atau bagaimana mereka memahami, memandang, dan memberikan makna pada kehidupan mereka sendiri. Metode pengumpulan data dalam penelitian etnografi yaitu peneliti sering melakukan observasi partisipan di mana mereka tinggal bersama kelompok tersebut dalam jangka waktu yang lama dan ikut serta dalam aktivitas sehari-hari dari kelompok tersebut. Wawancara dan diskusi informal juga digunakan untuk memahami makna dan simbol-simbol budaya dari daerah itu. Contoh penelitian etnografi bisa dilakukan untuk memahami budaya masyarakat adat atau perilaku siswa dalam suatu lingkungan. Oke, demikian video ini telah menjelaskan mengenai 5 jenis penelitian dalam metode penelitian kualitatif. Kiranya video ini dapat membantu teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.